Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Are you okay? Are you happy? Are you spirit? Excellent. Guys, apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia? Senang? Motivasi? Ya, kalian harus tetap motivasi. Guys, ketemu lagi dengan saya, Mr. Siwa, from the class of 12 IP 3. Jadi dari kelas 12 IPA 3 saya menyampaikan pelajaran ini untuk kalian guys. Are you ready? Good. Guys, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah melalui 2 buah video dan 1 pertemuan melalui WA. Sekarang pertemuan keempat, video about application letter. Jadi pokok bahasan kita masih tentang application letter. Masih ingat guys apa itu application letter? Come on, do you remember? Good. Application letter atau surat lamaran. Hari ini kita akan melanjutkan dengan yang paling pokok dari application letter adalah writing application letter, menulis surat lamaran. Tapi sebelumnya guys, saya akan ingatkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Are you ready? Let's go. Ya guys, ini diantara tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan belajar kita yang kedua guys, yaitu this is the second objectives, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain tentang jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja. Guys, tujuan kita yang ketiga, menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain tentang jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, memperhatikan struktur teks, dan juga unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Guys, tujuan ketiga adalah tujuan kita khusus untuk hari ini. Kita akan belajar membuat surat lamaran kerja guys. Ini diantara tujuan utama kita mempelajari semua rangkaian application letter. Tapi sebelumnya guys, saya mau mengingatkan dulu kepada kalian, masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya? Ayo guys, apa? Oke, kita lihat dulu first meeting. Pertemuan pertama kita belajar tentang kinds of jobs, some definition, parts of application letter, and structure of application letter. Ini yang kita bahas di pertemuan pertama guys. Masih lupa ya? Oke, saya mengingatkan guys. Pertemuan kedua kita bahas di antaranya adalah example of application letter and how application letter indicates a strong applicant's motivation to get the job. Ini yang kita bahas di pertemuan kedua guys, tentang contoh surat lamaran kerja dan bagaimana surat lamaran kerja itu bisa mengindikasikan keinginan yang kuat, motivasi yang kuat dari pelamar untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Guys, pada pertemuan ketiga kita lewat WA guys. Ingat, menjawab pertanyaan tentang application letter dan juga beberapa vocabulary exercises. Guys, saya ingatkan ya. Ingat, oke, good. Sekarang kita lanjut lagi guys. Main assignment. Tugas utama kita pada hari ini practice writing application letter. Jadi praktik membuat surat lamaran kerja guys. Itu diantara main job, tugas utama kita, pekerjaan utama kita hari ini.
Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan, guys. Ya, di antara sebuah hal yang penting, yang sangat terkait, yang sangat melekat dengan sebuah application letter atau surat lamaran kerja adalah namanya vacancy atau job advertisement, yaitu iklan lowongan kerja, guys. Artinya vacancy atau job advertisement itu artinya iklan lowongan kerja. Jadi sekarang saya kasih contoh di antara beberapa contoh iklan lowongan kerja. Tugas kalian observe the following example of job vacancies. Jadi observe, amati contoh lowongan pekerjaan berikut ini, and identify the part, dan kenali bagian-bagiannya. Karena kalian harus tahu bagian-bagiannya, guys, untuk bisa membuat surat lamaran kerja. Ya, jadi berangkat dari lowongan dulu, lowongan pekerjaan, iklannya seperti apa. Let's see. Oke, coba kita lihat. Vacancy 1, lowongan kerja 1. Vacancy 2, lowongan kerja 2. Bagaimana cara membacanya? Coba lihat, guys. Di sini dia bilang urgently required, dibutuhkan segera. Apa yang dibutuhkan? Project manager. Ya, project manager ini nama pekerjaannya, guys. Ya, ini general requirement, artinya persyaratan umum. Persyaratannya apa? Chemical engineer, mechanical engineer, minimum 10 years experience in ethylene plant corporation, and minimum 10 years in project management experiences, able to work under pressure and independent, excellent in English both written and spoken, willing to stay at Cilegon. Ini namanya persyaratan umum, ya, atau persyaratan. Ini persyaratan, guys, ya. Karena sebelum kita melamar pekerjaan kita harus tahu syarat-syaratnya dulu. Nah, baru ini adalah alamat suratnya nanti. Jadi ini alamat suratnya. Tujuan suratnya ke sini. Langsung aja ke sini. Vacancies 2, ya, vacancies 2, nama pekerjaannya adalah operating manager. Jadi yang dicari adalah operating manager. Ini persyaratannya, guys. Indonesian citizen, university degree, able to operate computer, good understanding in English, not more than 25 years, 5 years old. Jadi umurnya ini, willing to take test, mau mengikuti tes. Dan ini adalah alamat suratnya nanti, alamat tujuan suratnya adalah ini. Itu, guys, ini bagian-bagian dari job vacancies. Coba kita lihat, saya juga punya job vacancies 3 and 4. Ya, ini ada syarat-syaratnya di sini. Ini syarat-syaratnya. Yang dicari adalah account assistant. Account assistant. Ini nama pekerjaannya, guys. Jadi ini persyaratannya. Ini diantara tujuan suratnya nanti, ya. Ini tujuan suratnya. Ini juga yang dicari drafter. Requirement ini syarat-syaratnya, ini persyaratannya. Responsibilities ini tanggung jawab pekerjaannya nanti, ini yang harus dia lakukan tuh ini. Ini persyaratan pekerjaan dan ini adalah alamat tujuan surat nanti. Kalau kalian menulis suratnya, ini alamat tujuannya. Oke, guys, ingat ya, bagaimana memahami vacancy dulu, memahami lowongan kerja. Selanjutnya, guys, baru kita melihat surat-surat lowongan kerjanya, surat-surat melamar pekerjaan. Di sini saya sediakan 3 model surat. Ada letter 1, ini model surat 1. Ada juga letter 2, ya, model surat kedua. Ada juga letter 3, model surat ketiga. Jadi saya menyediakan 3 model surat. Kalian nanti harus membuat surat lamaran kerja berdasarkan ketiga model ini, guys. Ya. Nah, sebelumnya saya akan bahas salah satu model surat saja. Guys, saya akan bahas salah satu model surat saja.
Tapi ketiga model surat ini kurang lebih sama aja guys, ya, kurang lebih sama. Oke, saya ambil dulu contoh model surat kedua sajalah, ya. Saya akan jelaskan model surat kedua, model 2, ya. Di sini tugasnya sama, study the following application letter. Jadi pelajari surat lamaran pekerjaan berikut ini, rewrite, tulis ulang dalam bahasamu sendiri, lengkapi missing part, lengkapi bagian yang kosong dengan benar berdasarkan your own identity, identitasmu sendiri, dan vacancy you have, dan lowongan yang kamu punya. Jadi berdasarkan identitasmu dan lowongan yang kamu punya. After finishing accomplishing the letter, submit your group work. Setelah selesai, kumpulkan pekerjaan grup kalian. Ingat, ini adalah pekerjaan kelompok guys, grup. Oke, nah kalau kalian mengambil contoh surat ini, kira-kira seperti ini. Jadi di sini yang kosong pertama adalah date. Apa itu date? Insya Allah masih ingat. Silakan diisi di sini dengan date. Addresser. Apa itu addresser guys? Nah di sini tempatnya addresser. Baru addressee. Apa addressee? Jangan sampai kebalik, addresser dan addressee, ya. Di sini addressee. Kalian isi di sini dengan addressee. Baru di sini salutation. Salutation. Apa itu salutation guys? Ya, ingat, salutation itu apa? Kalau dia ada nama orang, sebutkan dengan nama orangnya. Kalau tidak ada nama orangnya, maka bagaimana membuat salutationnya kalau tidak ada nama orangnya? Oke, good. Ya, di sini contoh suratnya, I'm writing to respond to your advertisement that looking for. Jadi saya menulis tanggapan dari iklan Anda yang mencari. Di sini ada dalam kurung position. Berarti diisi di sini dengan posisi. Artinya posisi apa? Pekerjaannya. Di sini nama pekerjaannya apa? Ya. As published in, yang dipublikasikan di dalam. Di mana ini? Name of newspaper or magazine. Nama surat kabar atau nama apa namanya? Majalahnya. Ya, di sini nama surat kabar dan majalahnya. On, pada, date. Apa itu date? Ya. Okay, good. I'm sure my qualification match the requirement you need. Saya yakin kualifikasi saya cocok dengan persyaratan yang Anda butuhkan. I am, saya adalah name, isi dengan name. Di sini isi dengan name. My age is, di sini isi dengan age. I graduate from, saya lulusan dari. Nah, apa di sini? Name of university and major. Nama universitas dan jurusan. Universitasnya apa umpamanya? Unmul. Major in, jurusan. Major itu artinya jurusan ya. Major in umpamanya chemical engineer umpamanya. Since, sejak. Nah, tahun berapa? Ya, date of graduation, tanggal kelulusan. I have been bla 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 position. Position ini ingat tadi apa? Ya, nama pekerjaan. I have been, saya sudah menjadi ini pekerjaannya. For length of year, lama tahunnya. Berapa tahun di sini? I have all requirement needed by you. Saya mempunyai semua persyaratan yang Anda butuhkan, seperti by your company, seperti apa saja persyaratannya sebutkan di sini, ya. Jadi saya mempunyai semua persyaratan yang Anda butuhkan, seperti apa saja persyaratannya di iklan di sini. I enclose to answer your questions. In order to answer your consideration, I also enclose. Jadi untuk meyakinkan pertimbangan Anda, saya melampirkan. Nah, apa saja di sini dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Ingat, dokumen-dokumen ini hubungannya dengan persyaratan yang ada di sini. Kalau di sini syaratnya S1, maka di sini ijazah sarjana.
Kalau di sini syaratnya umpamanya bisa bahasa Inggris, nah, mungkin di sini syaratnya punya sertifikat kursus bahasa Inggris. Kalau di sini syaratnya umpamanya harus bisa mengemudi, di sini ada SIM A mungkin, SIM B mungkin, dan lain sebagainya. Ini intinya dokumen-dokumen persyaratan, ya, dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan pekerjaan ini. I would be very glad to have an opportunity for an interview. Saya akan sangat senang mendapat kesempatan interview at your convenience in this mobile number. Ya, saya akan sangat senang mendapatkan kesempatan interview di nomor ini. Silakan sediakan nomor di sini. Ya, ini nomor telepon kalian nih, phone number or email atau alamat email, ya. Alamat email kalian mana? I'm looking forward to hearing from you soon. Saya menunggu jawaban dari Anda segera. Thank you for your consideration and attention. Terima kasih atas pertimbangan dan perhatian Anda. Sincerely, ya, di sini nama kalian dan tanda tangan, guys. Ingat, tanda tangan. Nggak usah pakai materai. Nama, tanda tangan di atasnya. Name and signature. Oke, guys. Itu contoh surat 2. Surat pertama dan surat ketiga kurang lebih sama aja, guys. Ya, kurang lebih sama aja. Oh ya, saya perlu ingatkan, guys. Nanti yang ada di dalam kurung tidak usah kamu tuliskan lagi, ya. Jadi ini langsung diganti dengan posisi, ini diganti dengan date, ini diganti dengan name of magazine, ini diganti dengan nama di sini, ini ganti dengan age. Jadi yang di dalam kurungnya dibuang seperti itu. Guys, can you understand that? Bisa dipahami? Dan ini berdasarkan iklan kalian sendiri, bukan iklan yang tadi. Ya, bukan iklan yang 2 di sini, bukan iklan yang ini ataupun iklan yang ini. Jadi kalian cari iklannya sendiri di majalah-majalah, di internet, di koran-koran, ya, ataupun juga cari iklannya di mana saja yang kalian bisa. Dan ingat, iklannya harus berbahasa Inggris. Iklannya harus berbahasa Inggris. Dan ini adalah tugas praktik membuat surat lamaran kerja. Jadi nilainya nilai praktik, nilai keterampilan. Jangan sampai tidak mengerjakan, guys. Cari kelompokmu dan siapkan pekerjaanmu. Guys, ada lagi yang perlu saya jelaskan di sini. Oke. Ini tugas utamanya, guys. Jadi writing application letter. Tulislah sebuah surat lamaran kerja, group work 4 or 5 students. Kerja kelompok 4 atau 5 orang, ya. 4 atau 5 orang. Jadi cari write an application letter based on the job vacancies. Jadi buatlah surat lamaran kerja berdasarkan lowongan, iklan lowongan kerja. Use the models letter provided. Gunakan contoh-contoh surat yang disediakan. Letter 1, letter 2, letter 3. Jadi pakai surat-surat ini, contoh-contoh ini atau model-model ini sebagai bantuan kalian. Ya, how you can convince the employer to hire you for such position. Jadi perhatikan bagaimana kamu bisa meyakinkan bosnya supaya bisa mempekerjakan kamu. Guys, selanjutnya guys, submission. Ya, tentu harus dikumpulkan, guys. Saya kasih waktu di sini 2 days. Saya kasih kesempatan mengumpulkannya 2 hari. Kalau kalian belajarnya Senin, berarti kumpulkannya hari Rabu. Kalau Selasa, berarti kumpulkannya hari Kamis. Kalau pelajaran kalian hari Rabu, berarti kumpulkannya hari Jumat. Kalau kalian belajar bahasa Inggrisnya hari Kamis, berarti kumpulkannya hari Sabtu. Paling lambat, ya. As late as 20 p.m. Selambat-lambatnya jam 8 malam melalui WA saya. Ini nomornya. Dan kirim dalam bentuk file PDF. Ingat, semuanya harus tulis tangan. Pekerjaannya harus tulis tangan dan difoto. Begitu juga dengan iklannya.
Jadi iklannya difoto, surat lamaran kerjanya juga difoto. Jadi yang pertama difoto nanti adalah iklannya dulu, difoto iklannya, baru surat lamaran kerjanya, baru jadikan PDF, kirim ke WA saya. Dan ini adalah format filenya, format nama file, class name of student. Ya, ini format nama file. Buat nama filenya seperti ini, jangan ngawur-ngawur, ya. Ini contohnya 12 IPS 1 Kurdianto CS. Oke guys, itu rasanya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini guys. Ingat, waktunya 2 hari. Saya tunggu filenya PDF. Dan ingat, saya ingatkan sekali lagi, di samping surat lamaran kerjanya juga harus dikumpulkan adalah iklan lowongan kerjanya. Jadi kalian harus ada dasarnya iklan lowongan kerja. Banyak guys, iklan tuh bisa dicari di koran, di majalah, di internet. Oke guys, selesai itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. I'm sorry, I have to say thank you for you and goodbye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.